Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Laili Rahmawati, Rizky Febri Trisandiko, Sherry Utami, dan Vivi Sapitri. Di sini kami ingin menyampaikan sedikit hasil kerja kami yang bertemakan tentang teori tipe Myers dan Briggs. Kepada teman-teman semua, agar kiranya dapat menyaksikan video kami pada kali ini, agar apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Teori tipe Myers-Briggs tidak seperti kebanyakan teori lain dalam buku ini. Teori tipe Myers-Briggs tidak dirancang untuk menjadi teori pengembangan karir. Lalu, kenapa dimasukkan? Teori tipe Myers-Briggs telah menjadi sangat populer di kalangan konselor karir karena banyak yang menemukan bahwa teori itu dapat diterapkan pada pekerjaan mereka dengan klien. Teori tipe Myers-Briggs adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Katharine Briggs pada tahun 1920-an. Karena perkembangan psikologi Myers-Briggs tidak bisa akan sangat membantu untuk menjelaskan asal-usulnya secara singkat. Katharine Briggs bukanlah seorang psikologi, tetapi seorang pengamat orang yang tajam. Sebelum membaca buku Jung 1921-1971 Psychological Types, dia telah mengembangkan kategorinya sendiri tentang perilaku orang. Karena tertarik dengan karya Jung, dia mempelajari secara ekstensif selama 20 tahun berikutnya. Dia terus mengamati orang dan mencoba mengklasifikasikannya menjadi tipe Jung. Pada tahun 1940, dia bergabung dengan anak tunggalnya, Isabel, dalam pengembangan Myers-Briggs Type Indikator MBTI. Mereka bekerja sama, menyortir dan menganalisis tanggapan terhadap MBTL pada tahun 1956. Dia mampu membujuk edukasional layanan penguji untuk menerbitkan MBTI pada tahun 1962. Sebuah manual untuk MBTI diterbitkan dan Isabel Myers berbicara pada pertemuan Amerika. Psikological Associational secara bertahap. MBTI menarik perhatian para psikolog. Pada tahun 1969, Isabel mulai bekerja dengan Mars McCauley dan memulai tipologi laboratorium di University of Volunteer di Gainesville. Pada tahun 1972, laboratorium ini menjadi Centerford Application of Psychological Type, mensponsori peneliti tentang MBTI dan mengkoordinasikannya. Upaya penelitian dalam pengembangan tipologi Myers-Briggs disponsori oleh Association for Psychological Type adalah jurnal penelitian, Journal of Psychological Type, dan Bulletin of Psychological Type, Collier and Townsend, 1988. Meskipun tipologi Myers-Briggs telah meningkatkan popularitasnya di kalangan psikologi dan konselor selama bertahun-tahun, ini bukannya tanpa kritik. Beberapa psikologi mempertanyakan teori dan metodologi MBTI. Selanjutnya yaitu memahami dan menilai. Teori Myers-Briggs berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Dalam menghadapi dunia, langkah pertama adalah persepsi, menyadari peristiwa, orang, objek,
atau ide, individu merasakan informasi ini, terus-menerus mempersiapkan dan menilai. Ada dua mode persepsi dan dua mode penilaian. Dua cara mempersepsi yaitu bagian satu teori type dan tipe, dua cara menilai. Ekstroversi dan introversi, faktor yang menambahkan pemahaman tentang bagaimana individu menggunakan persepsi dan penilaian. Juga introversi versus ekstraversi. Arti umum dari introvert dan ekstrovert berbeda dari yang digunakan oleh Jung dan Myers dalam terminologi umum. Introversi umumnya dikaitkan dengan pemalu dan pendiam, sedangkan ekstraversi mengacu pada menjadi lebih keras dan lebih terbuka. Untuk Jung dan Myers, istilah introversi dan ekstraversi merujuk pada bagaimana satu rasion mengacu pada membuat resepsi dan penilaian berdasarkan melihat dunia. Introvert pada minat seorang di dunia batin, sebaliknya ekstraversi mengacu pada inter dan penilaian di dunia luar. Bagaimana seorang introvert penggunaan persepsi dan dunia batin yang terdiri dari konsep dan ide adalah penting bagi orang ekstrovert. Dunia luar perhatian dengan orang dan objek lain adalah penting jelas baik introvert maupun ekstrovert. Hidup di dunia luar dan dalam. Bagaimana introvert lebih suka dunia batin sedangkan ekstrovert lebih suka dunia luar. Proses dominan dan tambahan. Mungkin konsep yang paling kompleks dan membingungkan bagi mereka yang mulai mempelajari teori tipe Myers dan Briggs adalah proses dominan dan proses bantu. Mungkin cara termudah untuk memahami ini adalah dengan memikirkan huruf terakhir dari kode jenis sebagai penentuan proses dominan atau bantuan. Huruf terakhir adalah P, maka gaya mempersepsi baik instruktif atau penginderaan adalah proses kuncinya. Jika huruf terakhir adalah J, maka cara menilai baik berpikir atau merasa adalah proses kuncinya. Baik, cukup sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.